Siapapun yang berbicara tentang Cthulhu akan mengingat bahwa dia tampaknya mati. Dia tidur, namun dia tidak tidur. Dia telah mati, namun dia tidak mati. Oke, sebelum video ini gue mulai, sorry banget guys kalau misalnya gue hari ini pembawaannya gak begitu fit karena gue lagi kurang begitu enak badannya. Hari ini entah kenapa ngantuk banget gue. Lihat nih, ada kantong matanya di sini. Biasanya enggak. So, maklumin. Oke, jadi hari ini kita bakalan bersantai dan di sini gue akan mengajak kalian untuk berkelana ke masa lalu untuk mencari tahu tentang sebuah buku yang bernama Necronomicon. Buku yang katanya di dalam ini isinya tuh menjelaskan tentang berbagai jenis ritual aneh dari pemanggilan iblis sampai ke cara untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan Necronomicon, buku kematian. Sebelum kita membahas isi dari buku Necronomicon, di sini gue akan memperkenalkan kalian seorang pria yang bisa jadi ini adalah orang yang menjadi pelopor dari munculnya konspirasi buku Necronomicon. Jadi di sini ada seorang pria yang bernama H.P. Lovecraft atau dikenal dengan nama Howard Philip Lovecraft. Ia lahir pada 20 Agustus 1890 dan menjadi seorang penulis buku bergenre horor yang paling terkenal di masa jayanya. Namun walaupun H.P. Lovecraft terkenal sebagai seseorang yang telah membuat karya fiksi yang bagus, ternyata banyak sekali orang-orang yang beranggapan atau menganggap si H.P. Lovecraft ini sebagai orang yang rada-rada aneh. Karena hampir dari semua karya yang ditulis sama si doi, kebanyakan isinya ini mengandung atau memiliki cerita yang berhubungan dengan makhluk yang berasal dari mitologi zaman dahulu. Dan juga makhluk-makhluk yang diciptakan imajinasi dari si Lovecraft ini bisa dibilang makhluknya terasa sangat nyata. H.P. Lovecraft menghabiskan sebagian hidupnya di New England. Ia bahkan berasal dari keluarga yang cukup kaya. Cuman entah kenapa di saat kakeknya ini dikabarkan meninggal, tiba-tiba keuangan keluarga Lovecraft menjadi turun drastis. Di saat itu juga Lovecraft tinggal hidup berdua bersama dengan ibunya dengan keuangan yang sangat terbatas. Nah, tak lama setelah itu si ibu Lovecraft ini ia dipanggil dan ikut ke dalam sebuah organisasi yang pada akhirnya ini ngebuat Lovecraft mau nggak mau harus hidup mandiri. Nah, dari sinilah Lovecraft kemudian mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya ia pun menulis sebuah surat yang pada akhirnya membuat si doi bergabung ke dalam sebuah komunitas penulis fiksi yang dikenal dengan nama majalah PULP. Setahun kemudian Lovecraft pindah ke New York. Ia menikah dengan Sonia Green pada 1924. Dan ia bergabung dengan komunitas baru yang bernama Club Callum atau Lingkaran Lovecraft. Nah, isi dari orang-orang yang berada di dalam Club Callum atau Lovecraft ini kebanyakan adalah orang-orang yang suka nge-sharing cerita-cerita yang kayak weird, cerita yang aneh, sejenis cerita horor, cuman ceritanya ini dikombinasikan dengan genre yang agak fantasi. Nah, salah satu karya si doi yang paling terkenal adalah sebuah buku yang berjudul Necronomicon. Necronomicon merupakan sebuah buku fiksi karangan dari H.P. Lovecraft yang isinya menceritakan tentang sebuah kitab yang bernama Al-Azif yang ditulis dengan bahasa Arab. Nah, di dalam buku Necronomicon ini menceritakan tentang seorang penyair yang tinggal di istana bangsawan kecil di kota Sana yang dikenal dengan nama Abdul Al-Hazred. Ia juga merupakan seorang pria yang dipercayai menyembah Yog-Sothoth dan Cthulhu. Yog-Sothoth sendiri merupakan salah satu dewa terkuat di antara dewa-dewa lainnya. Ia merupakan salah satu dari ras dewa kuno yang mempunyai ukuran badan dan kekuatan yang sangat besar, serta kecerdasan yang sangat luar biasa. Lalu Yog-Sothoth juga dipercayai memiliki sebuah kekuatan yang berhubungan dengan ruang dan juga waktu. Tapi sayangnya kebanyakan orang-orang yang kalau misalnya percaya dengan Yog-Sothoth dan juga meminta bantuan dari dewa yang satu ini, biasanya orang-orang ini akan berakhir dengan hal yang tidak begitu menyenangkan. Sedangkan Cthulhu merupakan dewa yang digambarkan memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dengan wajah menyeramkan dan mulutnya yang memiliki tentakel. Lalu ia juga memiliki 2 buah sayap dan kekuatan Cthulhu yang gak jauh berbeda dengan Yog-Sothoth. Singkat cerita, Al-Hazred memutuskan untuk meninggalkan kota tempat tinggalnya yaitu
kota sana dan menghabiskan hidupnya selama 10 tahun untuk berkelana dan mengelilingi padang pasir. Nah, selama 10 tahun Abdul Al-Hazred ia berhasil pergi ke berbagai tempat seperti Airim, kota Pilar, Katakombe, kota Mesir, dan ia juga pernah pergi ke Kuil Nuk dan Yep di Gurun Crimson. Setelah berhasil mengelilingi berbagai tempat, pada akhirnya Abdul Al-Hazred ia menghabiskan sisa hidupnya untuk tinggal di sebuah kota besar yang bernama Damaskus. Yang pada akhirnya pria ini berhasil menulis sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Azif. Nah, arti dari Al-Azif ini juga bisa dibilang men-trigger berbagai filosof dan juga para ahli. Karena banyak yang mengatakan arti dari Al-Azif ini adalah suara di malam hari. Cuman kalau diselidiki lebih dalam lagi, suara di malam hari yang dimaksud dengan Al-Hazred ini adalah suara dari lolongan para iblis. Lanjut pada tahun 950 Masehi, di sini ada seorang filosof ya yang bernama Theodor Philetas, yang dimana ternyata pria ini sangat tertarik dengan isi yang ada di dalam kitab Al-Azif. Pada akhirnya si Theodor Philetas ini memutuskan untuk menterjemahkan seluruh isi dari kitab Al-Azif. Nah, pada saat itu kitab Al-Azif ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Cuman lanjut ya, pada tahun 1228 ya. Di sini ada seorang biarawan yang bernama Diaus Wormius yang melakukan terjemahan kembali terhadap buku yang sudah diterjemahkan sama si Theodor Philetas menjadi bahasa Latin. Bahasa yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami dibandingkan dengan bahasa Yunani. Nah, dari sinilah kemudian isi yang ada di dalam kitab Al-Azif ini perlahan-lahan mulai diketahui oleh publik secara luas. Cuman bisa dibilang ya, apa yang ada di dalam kitab Al-Azif ini bisa dibilang sangat berbahaya. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang mulai melakukan tindakan kriminal, dari membunuh, memperkosa, dan budir tanpa alasan. Dan yang paling aneh di antara semua kasus ini, ternyata di sini ditemukan sebuah simbol yang cukup aneh. Cuman pas diselidiki lebih dalam, simbol ini berasal dari mana? Ternyata simbol ini berasal dari buku Kitab Al-Azif. Nah, pada akhirnya karena kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ini memiliki pengaruh yang cukup buruk karena isinya itu memiliki pengertian yang anormal dan juga gambar-gambar dari kitab ini yang tidak masuk akal. Kitab yang telah diterjemahkan dan juga beberapa salinannya yang sudah beredar ini mau nggak mau pada saat itu juga harus dimusnahkan dengan cara dibakar karena buku ini dianggap sangat berbahaya. Jadi kitab Al-Azif yang sudah diterjemahkan oleh para filosof yang terkenal ini pada akhirnya berubah nama menjadi Necronomicon. Buku ini terkenal akan adanya gambar-gambar aneh dan juga makhluk-makhluk yang diyakini makhluk ini berasal dari dunia bawah atau dunia lain. Bahkan isi dari buku Necronomicon ini juga mengandung adanya mantra-mantra kuno. Jadi di sini ada beberapa gambar yang gua dapat dari kitab Al-Azif yang dimana di sini kalian bisa ngeliat ya, ada gambar makhluk, kalau nggak salah dia adalah Cthulhu. Makhluk ini kayaknya sedang menunjukkan tangannya yang dimana saat itu juga di telapak tangan si Cthulhu ada bola matanya. Di sini ada juga makhluk berbentuk seperti iblis dengan dua sayap yang sangat lebar. Dan masih ada banyak sekali gambar makhluk aneh yang berasal dari dunia lain. Di sini kalian juga akan bisa menemukan sebuah mantra yang dimana mantra ini bisa digunakan untuk manusia supaya bisa melakukan perubahan atau melakukan transformasi dari tubuh manusia menjadi makhluk yang berasal dari dunia bawah, atau bisa dibilang ini adalah manusia yang berubah menjadi makhluk astral. Mungkin babi ngepet berasal dari Necronomicon kali ya. Lalu yang paling menariknya di dalam buku ini adalah salah satu mantra kuno yang dimana katanya mantra ini bisa digunakan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Menariknya lagi, kalau di buku versi aslinya, buku yang versi bahasa Arabnya atau buku Al-Azif ya, kitab Al-Azif, di sini ada sebuah tulisan yang dimana isinya itu ada mantra yang bisa digunakan untuk melakukan exorcism atau melakukan pengusiran iblis. Cuman pada saat kitab Al-Azif ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, mantra yang digunakan untuk melakukan exorcism kepada iblis ini dihilangkan. Karena di sini ada semacam bahasa yang bisa dibilang bahasanya ini ada tingkatan tersendiri dan nggak bisa diterjemahkan. Lalu di sini ada juga nih, kan zaman dahulu ini kan kebanyakan orang-orang menyembah kepercayaan dari makhluk mitologi. Nah, di sini ada juga dijelaskan untuk orang-orang yang menyembah Nyarlathotep, mereka juga bisa menemukan sebuah mantra kuno yang dapat digunakan untuk membuka portal yang akan membawa si pembaca menuju ke dunia Nyarlathotep.
Di dalam buku Necronomicon di sini ada sebuah ramalan yang cukup menarik, yaitu tentang Nopruka, salah satu pharaoh dewa kuno. Di dalam buku ini mengatakan kalau Nopruka akan lahir kembali di zaman modern untuk mengendalikan dunia. Lalu di dalam buku ini juga tertulis sebuah kata-kata terakhir yang pernah diucapkan sama si Nopruka tentang seorang anak laki-laki yang akan terlahir kembali untuk mengambil tatah dan mengendalikan dunia dengan memanggil makhluk yang berasal dari dunia bawah. Dan juga ia akan melakukan balas dendam yang sangat keji kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Jadi di sini di dalam ramalan ini katanya ada seorang pharaoh kuno bernama Nopruka, yang dimana pharaoh ini itu tuh akan hidup kembali di zaman modern ini ya. Berarti zaman 2021 dong. Tahun 2021. Pokoknya di zaman modern dia akan lahir kembali untuk mengambil tahtanya, mengendalikan seluruh dunia dengan memanggil makhluk yang berasal dari dunia bawah, dikarenakan ia ingin balas dendam kepada orang yang pernah membunuh ayahnya. Buku ini juga menjelaskan berbagai jenis-jenis makhluk aneh yang memiliki bentuk yang bisa dibilang sangat mengerikan. Ada yang bentuknya kayak makhluk raksasa, punya kepala kayak gajah, cuman tubuhnya ini kayak humanoid. Dan ada juga sosok yang kelihatan mirip banget seperti malaikat pencabut nyawa. Ini adalah beberapa isi yang gua dapat dari buku Necronomicon, di mana di sini gua ambil beberapa hal yang penting aja, karena kalau misalnya gua tampilin semua ini isinya tuh ada banyak banget ya. Jadi gua ambil beberapa kutipan yang cukup menarik. Orang-orang mengenalnya sebagai penghuni dalam kegelapan, saudara dari yang tua yang disebut Nyokta. Hal yang tidak seharusnya dia bisa dipanggil ke permukaan bumi melalui goa-goa rahasia tertentu dan celah. Tidak pernah terpikirkan bahwa manusia adalah yang tertua atau terakhir dari penguasa bumi. Tidak, atau bahwa bagian terbesar dari kehidupan dan substansi berjalan sendiri. Siapapun yang berbicara tentang Cthulhu akan mengingat bahwa dia tampaknya mati. Dia tidur, namun dia tidak tidur. Dia telah mati, namun dia tidak mati. Tertidur dan mati meskipun dia akan bangkit kembali. Sekali lagi harus ditunjukkan bahwa. Nah, berikut ini gue akan menampilkan beberapa isi mantra yang ada di dalam buku Necronomicon. Ada yang bilang mantra ini digunakan untuk melakukan ritual pemanggilan iblis, tapi ada juga yang mengatakan ritual ini digunakan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Ya, tentu saja untuk melakukan ritual ini bukan cuma kita harus ngebacain mantranya doang ya, melainkan di sini ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu supaya ritualnya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari semua kisah yang barusan gue ceritain ke kalian, semuanya adalah fiksi. Nah, masalahnya itu ada di sini. Jadi tadi kan gue bilang kalau H.P. Lovecraft ini merupakan seorang pengarang buku fiksi, seorang penulis yang mengarang sebuah buku berjudul Necronomicon. Nah, di dalam Necronomicon terdapat sebuah karakter fiksi yang mengarang buku berjudul Al-Azif. Nah, Al-Azif ini berisikan tentang mantra-mantra dan ritual kuno tentang dewa-dewa yang lebih tua yang ada di Mesir. Lalu kitab Al-Azif ini diterjemahkan kembali menjadi bahasa Yunani oleh Theodore Pilates, dan kemudian bukunya ini diterjemahkan kembali oleh seorang biarawan menjadi bahasa Latin. Tapi setelah buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mudah untuk dibaca, dan buku ini juga disebarluaskan ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang menjadi aneh, menjadi gila setelah ngebaca buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang pada akhirnya buku yang sudah capek-capek diterjemahkan pada akhirnya mau gak mau harus dimusnahkan. Cuman karena dunia ini penuh dengan para pecinta konspirator, jadi di sini muncullah berbagai kubu-kubu yang percaya kalau Howard Phillips Lovecraft merupakan salah satu orang yang berhasil menemukan buku Necronomicon yang telah diterjemahkan. Tapi entah bagaimana ceritanya, buku ini disimpan oleh seseorang dan sampai di tangan Lovecraft, yang pada akhirnya H.P. Lovecraft menjadikan isi dari kitab Al-Azif ini ke dalam sebuah buku karya miliknya, yaitu Necronomicon. Jadi bisa dibilang karya dari Lovecraft ini adalah karangan fiksi, tapi juga dikatakan
karyanya ini adalah berasal dari kisah nyata dan semua mantra kuno yang ada di dalamnya. Di dalam buku Necronomicon, ini semua dapat digunakan. Cuma pada saat para fans dari si H.P. Lovecraft ini bertanya ke si doi, dia tuh ngejawab karya Necronomicon ini adalah cerita fiksi. Dan semua cerita fiksi yang ia dapat ini berasal dari mimpi ketika ia sedang tertidur. Sekarang gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau buku Necronomicon milik si H.P. Lovecraft ini berasal dari cumanlah karya fiksi? Atau kalian malah percaya dan setuju dengan para konspirator untuk mengatakan kalau Necronomicon karya fiksi yang ditulis sama H.P. Lovecraft ini berasal dari kisah nyata dan kitab Al-Azif ini beneran ada? Oke, itu dia video kita hari ini tentang Necronomicon Book of the Dead. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gue kali ini, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka, kasih gue dislike aja. Santai men. Dan kalian bisa dukung gue terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan juga loncengnya guys, jangan lupa ditekan supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gue upload video baru. So see you guys on the next video. Dan nantikan kisah misteri lainnya. Lumos.